Shalom sahabat Henry Liu, dimanapun saudaraku berada. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Saya bersuka cita pada hari ini saya boleh kembali untuk melayani saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan yang menyegarkan setiap jiwa kita, hati kita, pikiran kita, supaya kita dapat lebih mengerti lagi maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam firman, kita mau terlebih dahulu berdoa dan memuji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Amin. Amin. Bersemangat ya untuk memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau, Yesus.
berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur, kami mau terus bersyukur apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun latar belakang kami Tuhan. Kami tetap bersyukur selama-lamanya Engkau tetap baik, Engkau Allah yang baik, dan Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah kami Tuhan boleh menemukan kasih yang sejati. Di mana yang kami mencari, kami pasti menemukannya. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita bersyukur, kita punya Allah yang begitu baik, kasih-Nya melimpah, kasih setianya bagi kita semua. Haleluya. Oke, pada hari ini saya akan men-sharingkan firman tentang kasih. Kasih yang berkaitan, kasih yang bersangkutan dengan damai sejahtera, saudara. Amin. Kenapa? Kasih yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin. Nah, perlu kita ketahui, saudara, bahwa setiap kita manusia, kita butuh namanya dikasihi. Amin. Walaupun kita manusia memiliki kasih yang tidak sempurna. Kasih kita itu terbatas. Kita sebagai manusia kasih kita terbatas, saudara. Kita seringkali mungkin menuntut pasangan kita untuk mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Sedangkan perlu kita ketahui, kita sendiri pun tidak sempurna untuk mengasihi pasangan kita. Banyak orang menikah, mereka mau bahagia, saudara. Mereka mau dikasihi, mereka mau dicintai, mereka mau dimengerti, saudara. Amin. Tapi kenyataannya kenapa banyak pernikahan setelah mereka menikah bukan kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang mereka terima. Tapi justru banyak di antara pernikahan yang merasakan kekecewaan, saudara. Amin. Kecewa dengan pernikahannya, menyesal memilih pasangan yang berubah, saudara. Mungkin pada saat itu sebelum menikah mereka pacaran, mereka PDKT, kok indah semuanya. Kok semuanya merasa nyaman, saudara. Kenapa? Setelah menikah, banyak pernikahan yang merasa, aduh, kenapa berubah ya? Nah, inilah yang disebut dengan kasih manusia. Kasih kita sesama tidaklah sempurna, saudara. Jadi jangan heran, saudara pun seringkali mungkin mengecewakan pasangan saudara. Bukan pasangan saudara saja yang mengecewakan saudara, tapi saudara pun sering mengecewakan pasangan saudara. Betul apa betul? Betul ya, saudara ya. Nah, seringkali kalau kita berbicara kasih, tentu butuh namanya pengorbanan. Kasih itu melayani, saudara. Nah, banyak di antara orang memiliki pandangan bahwa ketika dia menikah, dia dilayani, maka dia akan senang. Nah, dia lupa bagaimana dia juga harus melayani pasangannya. Amin.
Nah, banyak orang hanya mau menerima, mau dicintai, mau dimengerti, mau dilayani, mau apa lagi ya? Banyak maunya saudara. Kita manusia itu banyak maunya saudara. Tapi seringkali kita lupa loh saudara. Kita sendiri tidak memberikan kasih itu kepada pasangan kita. Kepada orang yang kita harapkan kasih daripada dia. Amin saudara. Banyak orang mau dilayani tapi tidak mau melayani. Nah ini masalahnya saudara. Tuhan pun datang untuk melayani, bukan untuk dilayani saudara. Lihat, kasih yang sempurna adalah kasih yang daripada Tuhan. Kita bisa belajar kasih dari Tuhan saudara. Tuhan Yesus datang selalu melayani, karena dia mengasihi. Kalau pernikahan saudara mau bahagia, jangan terus menuntut pasangan saudara. Jangan terus menuntut apa yang saudara inginkan. Belajar saudara untuk mengasihi terlebih dahulu. Kalau saudara mau diperlakukan dengan hal yang sama, saudara mau menerima kasih daripada pasangan saudara, terlebih dahulu kasihilah pasangan saudara. Amin. Walaupun tidak sempurna, walaupun saudara berusaha, tapi lakukan hal-hal yang menyenangkan, melayani. Amin saudara. Mau berkorban saudara, memberikan waktu saudara, bangun hubungan seperti Allah kita membangun hubungan bersama kita. Amin. Tuhan itu suka loh membangun hubungan bersama kita, saudara. Amin. Kita juga harus memiliki hati yang mau membangun hubungan bersama Allah. Amin. Nah, banyak orang mencari kasih, mau dikasihi dengan cara yang salah, saudara. Banyak pernikahan hancur karena dia berusaha untuk mencari orang yang bisa mengasihi dia. Ketika pernikahan dingin, ketika pernikahan merasa tidak bahagia, banyak orang pelarian untuk mencari kebahagiaan di luar sana, untuk mendapatkan kasih, saudara. Tentu itu hal yang sangat-sangat bodoh, hal yang sangat-sangat salah. Itu merusak, saudara. Banyak orang mencari damai itu ke tempat-tempat hiburan. Mungkin lebih positifnya lagi, ada yang pergi menyalurkannya melalui hobi. Pergi jalan-jalan ke luar kota, pergi jalan-jalan ke luar negeri. Itu salah nggak? Tidak, saudara. Itu berkat Tuhan. Tapi kebahagiaan yang saudara alami dari luar itu hanyalah sementara. Mungkin ada yang menyalurkan dengan cara membeli kendaraan baru, membeli rumah baru, mungkin membeli handphone yang dia inginkan. Itu tidak salah, saudara. Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Itu tidak kekal. Mungkin saudara mencari tempat yang tenang, ke pantai, ke puncak gunung. Tapi itu semua hanyalah sementara, saudara. Karena kesenangan dari luar itu hanyalah sementara, saudara. Karena yang bermasalah adalah hati. Amin, saudara. Justru jikalau saudara mau merasakan kebahagiaan, bereskan terlebih dahulu hati saudara. Kenali hati saudara. Apa yang saudara butuhkan di dalam hati. Amin. Bukan dari luar. Luar hanyalah sementara. Kalau saudara pergi berlibur 3 hari, ya happy-nya 3 hari, saudara. Pulang hanya menjadi satu kenangan saja. Menjadi satu album saja di dalam handphone saudara. Amin, saudara. Itu tidak salah, kita pergi refreshing, kita pergi jalan-jalan, itu
tidak masalah. Tapi ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara demikian, saudara. Jadi, kalau tidak liburan, stres lagi. Kalau tidak menyalurkan hobi yang dia mau, galau lagi. Itu yang terjadi, saudara. Jadi yang saya mau ajarkan di sini adalah jaga hati saudara, fokus kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja sumber sukacita itu, saudara. Roh Kudus diutus oleh Tuhan, tinggal di dalam setiap hati kita. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Roh yang menghibur kita, Roh sukacita. Amin. Roh damai sejahtera. Itulah yang menjadi patokan di mana kita bisa sukacita dari dalam. Amin. Saya akan berikan firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang keempat, saudara. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Roh sukacita adalah roh yang Tuhan berikan atas setiap kita. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita boleh bersukacita. Kalau saudara mulai tidak merasakan sukacita lagi di dalam kehidupan saudara, tentu ada roh-roh yang lain yang coba untuk mencuri sukacita saudara. Dan saudara harus cepat sadar dan saudara harus cepat-cepat kembali kepada firman Tuhan. Jangan terbawa arus dalam kesedihan yang berlarut-larut, saudara. Amin. Jangan mau sukacita saudara dicuri iblis. Karena setiap kita, Tuhan memberikan potensi ilahi. Ketika saudara bersukacita, maka potensi yang Tuhan berikan atas setiap kita akan semakin lagi dikembangkan. Karena saudara bersukacita, saudara bersemangat. Ketika saudara bersukacita, maka semangat itu akan dibangkitkan juga saudara di dalam tubuh dan hati saudara. Ya, saudara ya. Jadi iblis berusaha untuk mencuri sukacita supaya potensi yang ada di dalam hidup kita itu di-stop oleh setan, di-stop oleh iblis, saudara. Jangan izinkan itu terjadi. Memang ada masalah demi masalah yang akan kita hadapi. Selama kita hidup, kita akan terus menghadapi masalah demi masalah. Tapi percaya, ketika kita bersukacita, maka ada hikmat-hikmat Tuhan yang akan menyelesaikan masalah itu. Ada pengertian-pengertian yang Roh Kudus berikan. Ketika saudara bersukacita, tiba-tiba saudara memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, memperoleh pengertian, sehingga saudara dapat menemukan jalan keluar itu, saudara. Amin. Sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus boleh bersukacita. Apapun kondisinya, pilihlah tetap untuk bersukacita, saudara. Jangan ikuti perasaan saudara. Jangan ikutin moodnya saudara, karena itu bisa salah. Ikutin firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah, pasti ada suatu hal yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Nah, mari kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi sekali lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa firman ini ada? Karena Tuhan tahu masalah selalu berdatangan. Masalah itu selalu ada. Tapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, tetap bersukacita, jangan mencari kesenangan dari luar, apa yang tampak dari luar, saudara. Itu hanyalah sementara dan itu tidak kekal. Kalau saudara mau mengalami sukacita yang kekal, yang tidak pernah hilang, biarlah sukacita itu boleh tinggal tetap di dalam kehidupan saudara. Yaitu Roh Allah sendiri, yaitu Roh sukacita, Roh Kudus akan terus menghibur saudara di dalam suka maupun duka, di dalam senang maupun sedih, di dalam kondisi apapun. Dialah Roh sukacita. Rindukan Roh Kudus saudara, boleh tinggal di dalam hati saudara. Sebab firman Tuhan berkata, sukacita yang kuberikan kepadamu ini tidak seperti yang engkau dapat dari dunia ini. Anda mungkin memiliki sahabat di dalam kehidupan saudara, dan saudara sangat bersuka cita. Tapi sahabat saudara tidak akan selalu ada untuk selama-lamanya. Amin. Ada kalanya sahabat kita pun akan meninggalkan kita, saudara. Tuhan mengutus Roh Kudus bagi kita, menjadi penolong dan sahabat kita di waktu-waktu kapanpun dan dimanapun. 1 kali 24 jam, pagi, siang, sore, malam, Dia ada bersama-sama dengan engkau, saudara. Rindukan Roh Kudus, sebab ketika saudara mengerti tentang hal ini, maka sukacita saudara akan melimpah dimanapun saudara berada, kondisi apapun yang saudara alami, maka sukacita itu tidak pernah hilang, saudara. Sebab sukacita yang saudara peroleh adalah sukacita yang daripada Tuhan, yang tinggal tetap di dalam hati saudara. Amin. Ketika saudara melakukan firman, memperbanyak kasih, maka sukacita itu akan otomatis datang, saudara. Amin, saudara. Oke. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Tuhan yang selalu mau mengasihi. Kalau saudara mau mengasihi pasangan saudara, mau mengasihi keluarga saudara, anak-anak saudara, teman-teman saudara, bahkan mengasihi musuh saudara, saya bisa pastikan saudara adalah anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Anak-anak yang mau mengasihi Tuhan. Percayalah, ketika saudara mengasihi Tuhan, maka saudara juga pasti Tuhan mampukan untuk mengasihi orang, bahkan musuh kita sendiri, karena kasih Tuhan melimpah atas setiap kita, saudara. Amin, saudara. Maka mulai hari ini, mari kita praktek kasih. Terlebih dahulu hendaklah kita semua mengasihi Tuhan Allah kita. Baru otomatis kita akan disanggupkan untuk mengasihi pasangan kita, sesama kita. Amin, saudara. Mau ya dapat kasih yang daripada Tuhan, kasih yang tidak pernah hilang, kasih yang tidak pernah berkurang, kasih yang tidak bisa
ditentukan oleh situasi maupun kondisi. Miliki kasih Allah dan hiduplah di dalam sukacita Roh Kudus. Maka hidup saudara akan dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapakku yang ada di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami apa adanya Tuhan. Kami tahu walaupun kami tidak memperoleh kasih dari orang sekeliling kami, walaupun kami tidak memperoleh kasih sekalipun dari orang tua kami, dari kakak kami, dari saudara kami, dari pasangan kami, it's okay Tuhan. Selama Tuhan masih mengasihi kami, kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami tahu kasih yang diberikan dunia kepadaku tidak sebanding dengan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Sesungguhnya kami membutuhkan kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak kekurangan dalam hal mengasihi. Ajar kami Tuhan, pinjamkan kami kasih-Mu Tuhan. Kasih agape-Mu Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Pinjamkan itu bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengasihi-Mu Tuhan. Kami tahu kami masih sering kali gagal untuk mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau tidak pernah membenci kami, Engkau tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Namun kami tahu Tuhan, ketika kami terus mau mengasihi Tuhan, maka kasih-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu urapi. Berkati kami semua Tuhan yang mendengar. Biarlah video ini, tayangan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah namamu. Bawalah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat yang daripada sorga atas saudara sekalian dimanapun saudara berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang pertama kali melihat channel ini, boleh bantu subscribe. Dan bisa share juga video ini untuk menguatkan saudara, teman-teman, atau siapapun yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye.